Terima kasih buat hadiratmu dan terima kasih buat kehadiranmu. Engkau dihormati dalam ruangan ini. Kami percaya Engkau hadir dalam ruangan ini dan mengubahkan kami. Kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian turun di antara kami. Buat kami mengerti kehendak-Mu, berjalan sesuai ritmemu, ngikutin apa yang Engkau mau, sampai garis akhir kami didapati menjadi orang kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ketika kita menyembah, kita memberi sesuatu kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu mendengar khotbah, Bapak Ibu menerima sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Sebenarnya Alkitab berkata lebih mulia memberi daripada menerima. Tapi banyak orang lebih senang menerima. Kalau bisa dikasih coklat atau dot biar lebih tenang itu anak kecilnya, harusnya kita ini kalau pingin diberkatin Tuhan lebih banyak memberi sama Tuhan. Mungkin nggak punya uang banyak, serba cukup, mau makan cukup, tidak kelaparan kan di tempat ini. Semuanya bisa makan, semuanya bisa berpakaian dan tinggal di tempat yang layak. Kalau engkau pingin memberi sama Tuhan, beri dulu hatimu. Harus memiliki rasa haus dan lapar, pingin kenal Tuhan, pingin kenal jalannya. Karena banyak orang datang ke gereja hanya menjalankan rutinitas agamawinya. Kalau orang lain datang di hari yang lain, kalau kita Kristen meski datang hari Minggu, kalau nggak datang hari Minggu rasanya tidak enak. Tapi kalau kita nggak datang kepada Tuhan dengan rasa rindu, rasa cinta dengan Tuhan, rasa haus dan lapar dengan Tuhan, kita hanya sekedar datang di gereja dan ketika di gereja aja jadi penonton. Diajak nyembah susah, diajak nyanyi nggak ngerti, diajak memberi mikirin diri sendiri. Belajar memberi dari hidupmu dulu di hadapan Tuhan. Amin. Nggak usah kasih duit yang banyak ke gereja, beri hatimu dulu. Miliki rasa haus dan lapar, pingin kenal Tuhan, cintai Tuhan, kasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar datang ibadah, karena Tuhan tetap baik dari dahulu, sekarang dan selamanya. Tuhan nggak butuh uang kita. Tuhan lebih tertarik dengan isi hatimu apa. Bener nggak mengasihi Tuhan? Atau sekedar datang ibadah, melakukan aktivitas agamawimu, supaya nggak tertuduh kalau aku orang Kristen kok nggak pernah gereja. Tapi sebenarnya yang paling penting, engkau meski berdoa di kamarmu sendiri dulu. Ketika engkau sudah terbiasa berdoa di kamarmu sendiri, kamu datang ke gereja memiliki kerinduan dan kelaparan. Amin. Saya mau Bapak Ibu kita belajar bersama di Mazmur pasal yang ke-71, mulai ayat yang kelima. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Ini yang muda-muda ini, ketika engkau memulai hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, memberi dirimu, nanti perjalananmu ya semakin umur, semakin penuh hikmat, semakin penuh pengertian, semakin penuh pengendalian diri, semakin dipercayakan sesuatu yang ilahi. Bukan berarti yang tua pun tidak dipercayakan apa-apa. Tuhan sanggup pakai orang tua dimulai hari ini. Bahwa kamu bisa meninggalkan jejak yang baik buat generasi yang akan datang. Lewat apa? Sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu. Kasih contoh buat orang di sekitarmu. Kalau dari masa muda disertain Tuhan, justru semakin hari semakin disertain Tuhan. Tahu nggak, ikut Tuhan itu setiap hari itu berjalannya seperti ini. Alkitab katakan kita akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Tapi pada kenyataannya orang naik turun kayak yoyo. Betul enggak?
Hari ini cinta Tuhan, besok kesel malas lagi. Hari ini nyembah Tuhan, berdoa kenceng karena dengerin khotbah yang bagus, pendeta yang bagus, kamu dibakar semangatnya, di gereja ngalami Tuhan, hadirat Tuhan, cinta Tuhan. Besok lemes lagi. Tahu nggak, berjalan bersama Tuhan berkobar-kobar setiap hari. Ingat tentang 2 orang di Emmaus itu ketemu Tuhan. Dia nggak sadar kalau yang diajak ngobrol Tuhan, tapi hatinya berkobar-kobar. Cinta sama Tuhan itu berkobar-kobar, pingin ngalami Tuhan, pingin kenal Tuhan. Amin. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Kalau engkau hari ini ngalami sesuatu yang buruk dalam hidupmu, kalau Tuhan itu jahat, Tuhan tetap baik adanya. Sekalipun situasimu nggak baik, sekalipun kondisimu nggak baik, Tuhan tetap baik. Nanti di suatu saat engkau akan ngerti kenapa diizinkan hal buruk terjadi dalam hidupmu. Tujuannya satu, menarik hatimu kepada pusat kehendaknya. Amin. Karena kita ini seringkali ndablek, ngeyel, jalan mau kita sendiri, memutuskan segala sesuatu mau kita sendiri, ya kan? Setelah kita memutuskan segala sesuatu seenak perut kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan, tanpa peduli dengan Tuhan, firman kita langgar, ujungnya kita seringkali ketemu masalah. Benar apa enggak? Coba dicek hidupmu yang trouble itu. Engkau yang suka ribut dengan orang itu, gara-gara apa? Yang babak belur itu, yang dibenci orang, yang dikeselin orang itu gara-gara apa? Karena kita sering mengambil keputusan mau kita sendiri. Hari ini mulai libatkan Tuhan dalam hidupmu, dalam segala hal, dalam segala hal, dalam sikapmu, dalam kita bersikap dengan orang lain, dalam kita bergaul dengan orang lain, dalam kita ngambil keputusan, dalam kita pelayanan, dalam kita bekerja. Libatkan Tuhan supaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Pingin sukses dan berhasil, simpel caranya hanya satu: dengar suara Tuhan dan lakukan. Pasti di ujungnya sukses dan berhasil. Yang jadi masalahnya kan kita ini susah dengerin suara Tuhan. Kita lebih seneng dengerin perkataan orang lain yang buruk, lebih seneng dengerin perkataan orang, lebih seneng ngikutin mau kita sendiri. Bukankah Alkitab katakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang adaku mengenai kamu loh. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan, penuh damai sejahtera. Tapi banyak orang Kristen babak belur, nangis, teriak, jerit-jerit, gulung-gulung, jempalitan. Cari Bu Elis minta didoain. Kamu cari Bu Elis ditumpangi tangan, diuyak-uyak rambut sampai gundul semua, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Kamu yang perlu cari Tuhan sendiri. Kamu seharusnya ngalami Tuhan. Baru Tuhan akan bawa kamu berjalan nih, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Orang Kristen itu yang sungguh-sungguh, dengerin baik-baik nih, jangan tidur di gereja. Dengerin baik-baik. Orang Kristen yang sejati, yang berjalan bersama Tuhan, semakin hari penuh pengendalian diri, semakin hari penuh penguasaan diri, semakin hari diubahkan, semakin hari menyerupai, segambar, serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Lihat kanan kirimu, kamu melihat apa di hidupku hari ini? Yang suami istri nggak ada ini, suami istri, coba lihat deh. Kamu ngelihat apa? Ngelihat Yesus atau ngelihat Yudas? Tapi saya percaya di tempat ini orang-orang yang haus dan lapar, orang-orang di sini diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Setiap kali saya pelayanan di sini, ketika nyembah itu enak, hadiratnya tebel, karena ada orang yang pingin Tuhan. Tahu nggak? Kita ketika datang sama Tuhan itu hanya menyerahkan diri kita ini. Loh, Tuhan tuh nggak pingin apa-apa. Tuhan nggak ngelihat baju bagusmu, Tuhan ngelihat hatimu seperti apa di hadapan Tuhan. Makanya sebelum kita nyembah Tuhan, kita perlu minta darahnya menguduskan, menyucikan. Bayangkan kalau kita ini dalam kondisi najis, kondisi berdosa, kondisi kepahitan, kondisi baru marah sama orang, kamu datang sama Tuhan dalam kondisi tidak berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana? Makanya kita perlu setiap hari minta darahnya menguduskan, menyucikan.
supaya kita datang, kita menyembah. Tuhan manifestasi dalam penyembahan-Mu. Amin. Kira-kira ngerti apa enggak ini? Semoga mengerti dan Roh Kudus terjemahkan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Di ayat yang 6, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Dari kita lahir sampai hari ini, yang menjadi kekuatan kita itu Tuhan. Tapi seringkali kita ngandelin orang lain. Ketika engkau ngalami kekurangan, kesusahan, biasanya yang dicari siapa? Orang yang bisa menolong. Bener nggak? Lah Tuhanmu tuh Yesus atau Tuhanmu orang lain? Harusnya Tuhan yang dicari yang utama dan terutama. Ingat ketika Daud di Siklak, anak istrinya dirampasin, dijarah oleh orang Amalek. Dia sedih, pengikutnya mau lemparin dia dengan batu. Apakah dia jerit-jerit, aduh aku kok merana ya, aku kok sendiri ya, orang kok gak peduli dengan aku ya, kok Tuhan rasanya gak peduli dengan aku? Apa yang dilakukan Daud? Dia mengambil keputusan, menguatkan hatinya di hadapan Tuhan. Yang jadi pengharapanmu bukan gembalamu loh. Yang megang masa depanmu bukan cita-citamu. Yang megang seluruh pengharapan masa depanmu adalah pribadi Tuhan. Bayangin, yang pegang hidup kita itu Tuhan. Tapi kita nggak pernah nempel sama Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi? Jalanmu bisa melenceng apa enggak? Kalau jalanmu melenceng, karena Tuhan baik, nanti kamu dibenturin tembok loh. Jalanmu salah. Pernah nggak kita babak belur? Atau hidupmu tuh mulus-mulus saja tuh ibu-ibu ini yang di atas nih? Pernah nggak ngalami babak belur? Tahu nggak kenapa kamu babak belur? Jalanmu tuh udah salah loh, dibenturin. Dias, jalanmu salah, ikut aku. Baiknya Tuhan kayak gitu. Makanya kalau orang punya masalah, jangan gerutu, jangan ngomel, jangan mengeluh, aku kok begini, aku kok begitu, aku kok miskin, aku kok kekurangan dan lain sebagainya. Lihat dirimu, apa yang kamu miliki, jalan sama Tuhan. Sebab Tuhan memberkati dimulai dari apa yang kita miliki. Perhatikan di seluruh Alkitab, Tuhan tuh buka jalan. Pingin diberkatin kan? Pingin hidup berkelimpahan kan? Pingin apa saja yang dikerjakan tanganmu berhasil kan? Pingin dapat favor dan kemurahan Tuhan gak ibu-ibu yang di atas ini? Tuhan mau berkatin kamu dimulai dari apa yang kamu miliki dan apa yang kamu punyai loh. Apapun itu namanya. Janda Sarfat itu diberkatin dari apa yang dimiliki sekalipun kecil. Musa dipakai Tuhan dimulai dari apa yang dimiliki, tongkat. Istrinya Nabi yang utangnya banyak itu dipulihkan Tuhan, diberkatin Tuhan dari apa yang dimiliki. Buli-buli dan minyak suruh pinjam ke tetangganya. Sekarang apa yang kamu miliki hari ini? Pak, aku randu apa-apa pak. Gak ono apa-apa nih blas pak aku. Susah timbangannya susah. Dengerin, kita kan diberikan 2 tangan, 2 kaki, masih sehat. Bapak Ibu setelah lahir baru otakmu tidak ke surga loh, masih nempel di sini. Kenapa otak ditaruh di sini? Disuruh berpikir. Jangan ngandelin orang, ngandelin Tuhan. Minta hikmat. Ada orang-orang yang hari ini kekurangan uang. Halo, jangan tidur di gereja. Tak kasih bantal nanti kamu ngorok semua loh. Dengar ini baik-baik nih. Ada yang susah keuangan hari ini, kekurangan uang hari ini. Ada nggak? Nggak usah ngacung sih, tapi kelihatan nih kekurangan uang semua ini. Dengerin, pingin diberkati nggak? Pingin pegang duit setiap hari nggak? Siapa yang pingin tiap hari saya pegang duit? Loh, ibu-ibu kok malah nggak mau duit ya? Kita kasih tahu caranya. Pak, saya nggak punya modal. Pak, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Tanya Tuhan, minta sama Tuhan. Kenalin orang di sekelilingmu. Karena Tuhan tuh memberkatin kita lewat orang di sekeliling kita. Ngerti nggak ini? Jadi Tuhan tuh pakai orang di sekeliling kita itu memberkatin kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan, jangan pernah kamu berdoa di kamar, Tuhan kirim aku emas 1 kilo, uang sekarung, sampai matamu biru semua. Tidak akan pernah terjadi.
Karena Tuhan caranya memberkati selalu memakai orang lain. Makanya kenalin caranya Tuhan bekerja. Kalau engkau mengenali caranya Tuhan bekerja, kamu tahu kira-kira apa yang orang sekelilingmu membutuhkan, apa yang kira-kira aku bisa lakukan. Engkau nggak punya modal, cari orang di sekitarmu, barangnya yang bisa kamu jualin, kamu ambil marginnya, bisa jualan kan? Bener apa enggak? Jangan mengharapin gembalamu, jangan mengharapin gerejamu kasih beras tok. Belajar bagaimana caranya Tuhan memberkatin kamu lewat tanganmu, lewat apa yang kamu miliki. Makanya dilarang karena seorang Kristen itu bodoh. Tidak boleh orang Kristen bodoh. Apalagi di gereja datang hanya tidur di sini. Gimana datang ibadahnya tidur aja ini. Kamu datang ke sini minta hikmat Tuhan, tangkap sesuatu yang datangnya dari Tuhan, kamu bawa pulang, kamu lakukan, kamu akan diberkati. Ini apalagi nih yang muda-muda ini, masa depanmu masih panjang nih. Tadi saya bilang kembangkan kapasitasmu. Jadi orang pintar. Kamu ingin jadi apa nggak suatu hari? Hah? Bisnismen. Hari ini belajar, kembangkan kapasitas, belajar banyak hal, kembangkan apa yang kamu mau tekunin itu, belajar terus. Saya dari sejak bertobat saya ingin jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang keren lah, yang pinter gitu. Apakah saya hanya berdoa atau tidak? Saya berhenti hanya berdoa, meskipun saya rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan. Saya setiap hari belajar firman, selidikin firman, belajar di hamba-hamba Tuhan yang sukses dan berhasil. Saya belajar menguasai diri, saya belajar mengendalikan diri, saya belajar hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kapan momentumnya dipakai Tuhan? Tidak pernah tahu saya jadi hamba Tuhan seperti apa. Tapi sejak tahun 97 saya kenal Tuhan. Setiap hari saya jalan sama Tuhan, nggak tahu kapan. Tapi saya jalan sama Tuhan, saya cari Tuhan, saya belajar, saya menyembah Tuhan, saya kembangkan kapasitas terus. Saya belajar khotbah, sekalipun yang dikhotbahi di Depok waktu itu, tahu nggak? Saya belajar khotbah dari sama siapa? Siapa yang saya khotbahi? Kebun pisang sama kebun singkong. Beneran ini. Saya lakukan itu bertahun-tahun. Karena masih baru, nggak ada yang undang khotbah. Siapa yang mau dengerin khotbah saya? Bu Elis juga belum kenal loh, saya masih belasan tahun waktu itu. Masih muda sekali. Saya lakukan itu. Tiba-tiba momentumnya datang. Dari tahun 97 bertobat, jadi hamba Tuhan 98, 2000 dan lain sebagainya. Baru momentum itu datang bulan Juni 2021. Lama sekali. Hari ini kau ingin diberkati, tapi kamu males. Sampai tua kamu akan tetap melarat. Kamu diberkati, lakukan apa yang menjadi bagianmu hari ini. Kalau di masa mudamu diberkati, di masa tuamu engkau tambah diberkati loh. Di masa mudamu engkau memiliki pengendalian diri, di masa tuamu engkau lebih bisa menguasai diri dan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Di masa mudamu kamu pintar, di masa tuamu kamu luar biasa. Hikmatmu penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kalau hari ini nggak tahu apa yang harus diperbuat, saya juga pernah di posisi nggak tahu apa yang harus diperbuat. Karena waktu itu apa yang kita kerjakan berdua, kita bangun bisnis itu babak belur semuanya. Kita ninggalin utang gede sekali waktu itu, terus dihajar kena COVID. Tapi saya cari Tuhan, saya kembangkan kapasitas saya. Dulu tak ceritain ini, saya ceritain ini. Ibu Elis bisa makan manis nggak, Bu? Bisa makan manis ya? Boleh? Boleh, enggak banyak. Tak ceritain begini. Zaman COVID, kita kan kerjanya makan dan tidur, bener nggak? Istri saya itu kerjanya tukang bikin kue. Bikin kue, nanti tak bikinin kue. Kue saya itu enak sekali. Dia bikin kue, kerjanya makan tidur. Karena nggak ada kerjaan dia bikin kue. Karena kuenya enak, menurut beberapa orang, saya broadcast ceritanya. Gara-gara kue itu kita dipelihara Tuhan loh sepanjang COVID. Tiba-tiba itu ada orang order brownies panggang. Berapa box itu? Hani, kamu bisa bikin brownies? Bisa. Dia bikinlah. Kita anterin, Pak enak. Dia pesen brownies lagi. Saya minta hikmat dan pengertian daripada nganggur kan. Tahu nggak apa yang terjadi?
Seumur hidup saya nggak pernah pegang mixer nih loh, yang brrrr gitu loh, yang bikin kue itu. Nimbang tepung nggak tahu lah, nggak tahu apa wisman dan lain sebagainya. Sebelah nih resep mau kasih saya bikin brownies. Tahu nggak, kita diberkati lewat brownies itu. Saya yang nggak pernah bikin kue, saya kembangkan terus kue itu, laku sampai kita dapat orderan bikin kue itu 3 hari 3 malam loh, bayangin. Diberkati. Makanya tidak ada orang yang males yang diberkatin Tuhan. Orang yang rajin yang diberkatin Tuhan. Amin. Ini mukanya orang diberkatin Tuhan yang di atas ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tanya itu Bapak itu kelihatannya mukanya pengusaha. Kenapa kok dia, para pengusaha itu kaya-kaya? Bener nggak? Para pengusaha itu kaya-kaya kan? Coba perhatikan orang yang kaya-kaya di Indonesia itu. Kenapa mereka bisa kaya? Karena dia pintar melihat situasi dan kesempatan. Kenapa banyak orang miskin? Karena males, tidak pernah mau pakai otaknya berpikir dan tangannya untuk bekerja. Tuhan itu mau memberkati baik orang yang kenal Tuhan maupun orang tidak kenal Tuhan. Asal dia rajin pasti diberkati. Orang dunia itu tahu loh prinsip itu loh. Tapi banyak orang Kristen males ngandelin pemberian dari gereja, nggak bakalan kaya. Datang ke gereja, belajar memberi, sekalipun nggak gede, belajar memberi. Belajar memberi, katakan memberi. Hatiku, kalau ada uang, uangku, sekalipun nggak seberapa. Orang Kristen ketika, bukankah kita ini orang diurapin Tuhan semua? Ada Roh Kudus dalam dirimu. Roh Kudus yang terlibat di dalam penciptaan di Kejadian pasal pertama itu. Di Yohanes pasal 14 katakan seperti ini. Roh itu, roh penghibur itu akan menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Roh Kudus itu rohnya Bapa. Kalau kita lihat ya, kemarin saya tuh beli ikan ceritanya. Saya ngobrol sama istri saya, itu kok Tuhan kok sempet-sempetnya ya warna ini kan kayak begini ya, kok sempet ya, saya kadang nggak pikir gitu deh. Kok hebat ya Tuhan ya, ada ikan loreng-loreng kayak zebra gitu, kok ya sempetnya Tuhan mikirin kayak begitu. Tuhan kita pinter nggak? Pinter nggak? Powerful nggak? Nanti baca di Kisah Para Rasul, waktu Paulus berjalan, Petrus berjalan, bayangannya menyembuhkan orang sakit, tumbang tangan, orang ngalami kesembuhan, ngalami kelepasan. Powerful nggak itu? Orang lumpuh berjalan, buta melihat. Bukan buta berjalan, lumpuh melihat, bukan. Tapi benar-benar kuasa itu menyertai para rasul itu. Tahu nggak kuasa yang sama tinggal dalam dirimu? Kitab Yakobus katakan loh, Elia manusia biasa sama seperti kita. Tahu nggak Elia kalau berdoa itu powerful, api turun. Keren nggak itu? Berdoa api dari surga turun. Wah, kamu akan dikenal jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Ibu Elis lagi nyembah, tiba-tiba api turun dari bem gitu. Wah, terkenal dia. Seluruh Indonesia itu rame pasti gerejanya. Elia itu berdoanya kayak begitu. Itu manusia biasa. Tahu nggak kuasa yang sama itu? Kuasa yang sama itu tinggal dalam dirimu. Ingat Daniel diurapin Tuhan kan? Jadi orang yang pintar di atas rata-rata kan? Tahu nggak kenapa? Karena ada roh Tuhan di dalam. Roh yang sama itu tinggal dalam dirimu. Tidak ada alasan orang Kristen itu tidak ngerti apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Kenapa orang Kristen tidak ngerti apa-apa dan tidak bisa apa-apa, tidak melakukan apa-apa? Karena males, nggak mau belajar, nggak mau mengembangkan diri. Saya yang nggak tahu bikin kue, seumur hidup nggak pernah bikin kue. Dalam hitungan bulan dapat orderan kue dan orang akuin anak. Akuin enak. Nanti tak bikinin bu, cobain kue enak. Ya, belajar. Makanya kalau pengen diberkati, lakukan apa yang Tuhan percayakan lewat hidupmu, apapun itu namanya. Mau jualan kerupuk, jualan nasi uduk, ini ibu-ibu kan suka masak semua kan? Tahu nggak? Semua orang itu butuh makan loh. Belajar, jangan nasi goreng, udah asin lagi, nggak mau belajar lagi. Masak rasanya hambar, nggak mau belajar. Kembangkan. Kamu jual depan rumahmu, diberkatin loh.
Orang, kenapa ya? Pinter ini, kelihatannya tukang masak enak nih masaknya. Kelihatan dari kumisnya. Makanya nih, yang muda-muda ini belajar terus nih. Tahu nggak Besaliel dan Aholiab? Tahu Besaliel dan Aholiab? Siapa Pak? Pak? Tukang bakso apa tukang roti ya Pak? Tahu nggak Besaliel dan Aholiab? Cari nanti di Alkitab ya. Dia itu diberikan keahlian untuk membuat perkakas bait Allah. Dari apa yang dikerjakan tangannya diberkati loh. Dari apa yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan berkatin kamu. Coba lihat tanganmu semuanya nih, ada punya tangan semuanya kan? Saya lihat loh di Kapadari, di media sosial, orang yang nggak punya tangan aja bisa ngelukis, lukisannya mahal. Lah kita yang punya tangan kok malah apa? Mana ya pusing aku? Piye iki apa iki? Lihat tangannya semua. Lihat tanganmu yang punya tangan, katakan. Lewat tangan saya diberkati. Saya akan memberi makan banyak orang. Saya akan diberkati. Saya akan berhasil. Saya akan menjadi orang sukses. Saya punya keahlian. Saya kasih tahu Bapak Ibu, Tuhan itu kasih modal dalam diri kita itu gede sekali. Ingat tentang perumpamaan uang mina atau talenta itu? Dikasih 1, kasih 2, kasih 5. Satu talenta itu kalau dirupiahkan hari dolar berapa ya? 16.000 lebih ya? 15.000. Tahu nggak itu kalau dirupiahkan satu talenta itu nilainya berapa? 85 miliar. Kaya nggak? Hah? Cari ikut judul khotbah saya, judulnya dipercayakan 80 miliar. Kalau dirupiahkan hari ini segitu, kan itu perumpamaan minimal dikasih 1 kan? Semakin kamu pinter, semakin itu ada telepon dari Pak Jokowi dikasih proyek bikin nasi uduk di KN. Tolong angkat dulu. Tenang. Nggak usah khawatir, tenang. Kita tunggu sampai selesai. Minimal 1 orang dipercayakan itu. Bayangin Bapak Ibu, Tuhan ciptakan kita itu tanpa, kamu pikir tanpa tujuan, tanpa dikasih modal. Dikasih modal. Hanya kita ini tidak bisa mengembangkan kapasitas kita. Banyak orang mati di kuburan sana, dikubur bersama potensinya loh. Jangan sampai hari ini yang oma ini yang rambutnya sudah putih ini harus tambah hikmat. Tidak ada kata nganggur, tidak ada kata tidak diberkati, apalagi yang muda-muda ini. Kalian akan jadi orang yang diberkatin Tuhan. Tanya Tuhan, aku punya kapasitas apa? Oh Pak, saya ini bawel. Belajar public speaking atau jualan barang lewat mulutmu. Lewat TikTok kan juga bisa. Lewat media sosial, daripada ngomel terus itu loh. Kelebihan cerewetmu bisa dipakai jual barang kok. Daripada ngomel, gerutu kan mendingan ngomongin barang nih, gue punya barang nih, ngomong di media sosial, laku loh, diberkatin loh. Sekarang banyak mama aja jadi kaya raya kok gara-gara jualan barang kok. Nggak perlu punya toko. Jadi kira-kira Tuhan mau berkatin kita kan? Tuhan itu sebenarnya mau berkatin kita tuh gede sekali. Tapi kita itu hanya punya wadah sebesar gelas yang kecil atau mangkok yang kecil. Ya cukup buat makan tok. Cukup hari ini buat hari ini, kamu tuh just enough gitu. Seperti di padang gurun, makan mana hari ini ada, besok disimpan busuk gitu. Kalau kamu pingin more than enough, berkelimpahan, belajar kembangkan kapasitas apa yang kamu miliki, belajar dikembangkan dan tanya Tuhan, apa yang harus aku bisa kerjakan. Dari situ engkau akan diberkatin Tuhan. Apapun profesinya, mau main drum, main keyboard, suatu hari kamu mainnya canggih sekali dan berdoa dengan penuh pengurapan, kamu pegang satu tuts ya namanya ya, orang dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Ketika kamu nyembah, ada penyembahanmu penuh hadirat, kan perlu dikembangkan. Nggak boleh dong main keyboard tantetot, nyanyi fales, suara fales, main fales, bingung yang ngikutin itu. Kan perlu dikembangkan semuanya.
Tuhan mau beri jatah sama kita, tergantung kita memberi kapasitas seperti apa. Duyu mudeng ngerti kira-kira ngerti napa mboten? Ngertos napa mboten ibu-ibu? Orang yang luar biasa, anak buahnya Bu Elis itu pinter-pinter kok. Udah ditumpangi tangan, ditengking, didoain, diurapi. Kurang apa neh? Lihat ya, kita lanjut lagi ya. Udah 1 jam ini. Ayat yang ke-7, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Tahu gak kenapa? Tuhan menyertaimu. Kamu melangkah, kamu pergi, ada penyertaan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Loh, kok ini bisa berhasil? Ini bagaimana ya? Kok ini orangnya bisa tenang mengendalikan diri nih? Jualan apapun kok bisa berhasil dan sukses itu? Apa sih rahasianya? Jadi tanda ajaib. Kita kemanapun orang tahu, wih, ini loh orang ini loh sukses dan berhasil. Orang ini tenang, orang ini dipakai Tuhan. Orang ini jualan kerupuk, orang jual nasi goreng kok enak banget. Jualan nasi goreng di dalam kampung pun kalau enak itu dicari orang. Lah kamu jualan masak males, bikin nasi goreng gosong, nggak mau belajar, asin kabeh, masak air pun gosong. Terus kamu pingin diberkati, makanya belajar. Ibu-ibu ini kan suka masak semua kan? Tapi kelihatannya ini ada beberapa orang yang mukanya tukang hitung duit ini kelihatannya. Masak apapun, karena setiap orang butuh makan. Jualan makanan pasti laku. Kembangkan kapasitas itu, belajar terus. Waktu saya pertama kali bikin kue, kok lembek ya ini, kurang ini. Oh ini meski bahannya begini, ini kurang, waktu dimasukin mulut kurang lumer beles gitu. Bagaimana caranya? Lihat temperatur apinya, lihat tepungnya, adonannya bagaimana. Saya pelajarin loh, dari orang nggak ngerti dapur, laku jualan. Kita bisa beri makan banyak orang waktu Covid ya. Kita beri makan gara-gara jualan kue. Kita bisa bayar cicilan. Keren kayak. Dari orang nggak ngerti apa. Makanya nggak ada orang yang bodoh di dalam gereja. Yang ada orang malas dan kamu belajar. Hari ini meski belajar. Kira-kira ketemplak nggak ini? Ada yang tersinggung nggak dengar khotbah saya? Bagus kalau mulai tersinggung ya. Amin. Kita menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Powerful nggak? Orang kenal Bu Elis itu tahu nggak? Dikenalin sebagai apa? Wow, ini jago perenang ngusir setan ini. Kan gitu. Ya kamu dikenal sebagai apa? Kamu mesti kerjakan segala sesuatu secara terus menerus. Dari situ Tuhan akan berkatin kamu dan orang akan kenal kamu menjadi orang yang profesional, orang yang jago di bidangnya. Mau bikin nasi uduk kayak, jualan kerupuk kayak, daripada nganggur, jualan barang apa yang bisa dijual, Bapak Ibu bisa diberkati. Saya senang dengan dipertemukan dengan beberapa orang-orang yang lebih sukses. Mereka pengusaha-pengusaha yang sukses. Saya dengerin dia ngomong. Kayak semalam saya ketemu dengan orang yang dipakai Tuhan, berkatnya gede sekali. Dia punya omset itu gede lah pokoknya lah. Bingung hitungnya lah, nolnya banyak lah. Saya dengerin dia ngomong cara kerjanya bagaimana, mulainya dari mana. Saya belajar banyak. Tapi saya juga pernah ketemu dengan orang yang hidupnya babak belur. Sudah kepahitan, sakit hati, ngomelan, melarat lagi. Isinya itu waduh menderita, terus ngeluh ya Pak, gimana ya Pak, terus sibuk ngurusin masalah orang. Biasanya orang-orang seperti itu kalau di gereja bikin masalah terus biasanya. Berubah. Kalau di sini kelihatan, di sini nggak ada sih. Di negara Konoha itu ada, itu banyak sekali di sana. Kalau kita menjadi tanda ajaib karena Tuhan menyertaimu, Tuhan melindungi, Tuhan menjagamu, kemana kamu pergi, kemana kamu melangkah, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Amin. Lanjut lagi nih, sebentar lagi selesai. Kalau saya bilang sebentar lagi selesai, jangan dong Pak, khotbahnya bagus gitu ya. Sebentar lagi kita lanjutkan ini, sebentar lagi selesai nih. Terima kasih ya, terima kasih. Kalian ini orang haus dan lapar sama Tuhan. Sekalipun dipaksa ya. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu
dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Perhatikan ya, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Orang model kayak begini nggak sempat ngeluh, nggak sempat nyalain orang. Isinya memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh. Nyanyi yang kencang sambil senyum ya. Kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Sambil bernyanyi dan tersenyum kanan kiri, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Sempat ngomel nggak? Sempat ngeluh nggak? Sempat cemberut nggak? Nggak mungkin kan ada orang bernyanyi bahagia sambil mukanya asem gitu. Bapak Ibu, kalau kamu tersenyum kelihatan manis nggak? Kalau cemberut, kesel gitu, mukamu kayak apa kira-kira? Kamu lebih suka cemberut atau lebih suka tersenyum? Bagaimana kalau ada orang menyakitin kamu? Kamu lebih tersenyum atau cemberut? Agak bleret ya, 5 watt ya. Ketika ada orang nyakitin kamu, ngalami kesusahan, difitnah, dituduh orang, dimaki orang, kira-kira reaksimu apa? Mau ngapain sekarang? Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Katakan, mulai hari ini saya mau banyak senyum. Saya nggak mau banyak ngomel. Saya nggak mau punya marah. Kalau saya marah, mukaku jelek, tambah jelek. Kalau nggak percaya lagi marah, coba ngaca itu. Lagi marah itu ngaca gitu, malu loh kamu. Tapi kan orang lagi marah nggak mau ngaca kan? Karena izin sebenarnya. Lebih suka taruh mukanya ke orang yang marah. Kalau udah muka kejem gitu kan rasanya maplong gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Nanti kalau lagi marah, ingat lagu ini. Bernyanyi dengan bahagia. Lagi kesel, harus bernyanyi dengan bahagia. Alkitab katakan, jangan, di ayat yang ke-9, jangan membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Tuhan tetap sertai sampai masa tuamu semakin penuh hikmat, semakin penuh pengertian, semakin diberkati, umur panjang, sejahtera, powerful. Dulu saya di sini kan gemuk sekali kan beberapa tahun yang lalu kan, gemoy, mentok, berat saya 90 kilo, tembem sekali. Terus saya diizinkan terjadi sesuatu supaya saya bertobat. Saya sakit, mengalami penyumbatan di kepala bagian kanan. Saya nggak bisa jalan selama 11 hari. Sejak saat itu saya jaga pola makan, pola hidup saya jaga, makan sehat, nggak mau begadang lagi. Terus saya komitmen dengan istri saya, sisa umur hidup saya mau pakai dengan berbahagia, nyenengin istri saya, buat dia bahagia. Kita mau pacaran umur panjang sampai 99 tahun. Jaga pola makan. Hani, saya bilang, istriku,
kita mau umur panjang ya, kita mau pacaran terus dan seneng terus sampai masa tua. Karena saya tahu kalau dari masa muda disertain Tuhan, masa tuamu juga akan disertain Tuhan. Jadi masih perlu takut nggak? Tadi lagu yang diajarkan, Tuhan itu baik dari dahulu, kekal sampai selama-lamanya. Kondisimu buruk, keadaanmu jelek, bukan berarti Tuhan jahat loh. Kamu bergumul, doamu nggak dijawab Tuhan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kamu. Kadang Tuhan hanya sekedar membiarkan sebentar. Reaksimu seperti apa? Responmu seperti apa? Tambah mencintai Tuhan apa tidak? Ingat perjalanan bangsa Israel di Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Sengaja diizinkan lewat padang gurun ngetes hatinya. Mencintai Tuhan apa tidak? Kadang diizinkan masa-masa sulit itu, Tuhan mau hati kita diserahkan sama Tuhan. Ketika lagi masa sulit, ingat lagu apa? Aku bernyanyi bahagia, senyum bahagia itu loh ya. Jangan cemberut, bernyanyi bahagia mukanya begini aja. Senyum yang cantik. Aku bahagia selamanya. Ayat yang ke-10, sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar, tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Kita akan selalu dipertemukan dengan orang yang tidak sejalan dengan kita. Bahkan orang yang nyebelin, orang yang gak suka sama kita. Karena kita ini gak bisa ngatur mulut orang, kita gak bisa ngatur perbuatan orang, tapi kita bisa ngatur sikap hati kita. Kita ngatur respon kita. Kalau dipertemukan orang yang ngeselin, nyebelin, bencek, ngapain? Baru nyanyi lagu itu loh, bernyanyi bahagia. Tenang aja, Tuhan menyertai aku kok. Tuhan tidak meninggalkan aku. Boleh dibilang, oh kamu kok ikut Tuhan, kelakuanmu apa ini? Kok kamu tambah miskin, tambah? Gak usah pusing, jalan sama Tuhan. Kalau orang ngomongin kita koreksi diri, kita salah, bertobat. Tapi kalau kita benar diomongin orang, gak usah pusing, bodoh amat, jalan sama Tuhan. Suatu hari Tuhan akan muncul dalam kedahsyatannya. Nanti kalau ada orang fitnah, tuduh, maki-maki, kita cukup senyum dan bahagia, menyanyi, memuji Yesus selama-lamanya. Dengan Bapak Ibu diam ketika diperlakukan buruk, tahu ngapain? Kamu memberi waktu Tuhan untuk membela. Jangan bela diri, nggak usah klarifikasi, diem baik, tenang saja. Ketika Bapak Ibu diem, Tuhan yang akan menjelaskan segala sesuatu. Artinya ada promosi, peninggian yang datangnya dari Tuhan. Amin. Tapi kebanyakan kita kan bereaksi, kan membela diri kita sendiri kan. Enak aja, aku nggak seperti yang dikatakan. Emang siapa dia? Belum tahu saya ya. Masa ini anaknya raja? Nggak usah ngomong kayak begitu. Memang kita anaknya raja kok, ngapain pusing-pusing? Rajamu yang membela kamu. Kok nggak ada amin ini apa ya? Orang bisa berbuat jahat, berniat jahat sama kita. Kalau kita jalan sama Tuhan, engkau diproteksi, engkau dijagain, dilindungi. Yang membuat proteksi Tuhan itu bocor, yang membuat setan bisa menjamah kita, dan namanya dosa. Katakan dosa. Dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa itu pelanggaran terhadap firman Allah. Kalau hari ini berdosa minta ampun sama Tuhan, itu beres kok. Belajar melangkah bersama Tuhan. Amin. Sekarang kita akan lihat lagi ya. Di ayat yang ke-14 kita lompat, kelihatannya sudah lapar semua mukanya. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Berharap dan nambah puji-pujian, bukan keluhan. Sekarang belajar nyembah Tuhan di rumahmu. Tadi pagi saya bilang begini, kalau kalian tidak pernah berdoa dan nyembah Tuhan di kamarmu, di rumahmu, kamu di gereja, susah nyembah Tuhan. Harus leader sampai teriak-teriak, keringatan ototnya keluar semuanya. Kamu hanya begini aja, karena kamu tidak biasa nyembah. Ini para penyembah ini, kalau dia nggak bisa nyembah di rumahnya, jangan pernah menyembah di gereja. Nothing. Katakan amin. Katakan, saya mulai hari ini harus duduk diam di kaki Tuhan minimal
1 jam. Matiin handphone, kunci kamar, sembah Tuhan. Abot apa berat? Kira-kira berat apa enggak? Orang duduk di kaki Tuhan itu enggak gampang loh. Ada orang yang sukanya tuh kelayapan kemana-mana. Enggak penting itu, ngopi lah, nongkrong lah. Kalau enggak nongkrong kamu depan media sosial, TikTok, Instagram, snack video, Facebook, terus kamu habiskan waktu bisa setengah jam, 2 jam tanpa disadarin loh. Kadang melamun di depan TV, nonton TV, TV-nya bukan kamu tonton, TV-nya nonton kamu. Kenapa bengong? Pikirannya ngeblank kosong loh. Sekarang nggak boleh kayak seperti itu. Pakai waktumu dengan bijaksana. Alkitab katakan, ajar aku menghitung hari-hari. Ngapain, mau terima gajian? Bukan. Jadi setiap langkahmu, setiap menitmu ini, kamu hitung baik-baik nih, aku mau berjalan bersama Tuhan, aku mau menyembah Tuhan, aku mau bersyukur, aku mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dari situ, karena waktumu yang kamu lakukan itu dengan penuh harga, berharga, dan mulia di hadapan Tuhan. Lihat apa yang terjadi dalam hidup, powerful. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Keren gak ini? Kalau keselamatan Tuhan datangnya dari Tuhan sepanjang hari, keren gak? Kamu susah diberkatin Tuhan, dapat favor Tuhan, dapat kemurahan Tuhan. Keren gak? Pernah gak? Pernah ngalami masa susah dan tiba-tiba Tuhan buat sesuatu? Pernah gak ngalami? Saya sering ngalamin kayak begitu. Pernah gak ngalamin ini? Itu sebenarnya diizinkan Tuhan membuat kamu memiliki pengalaman dengan Tuhan loh. Supaya kamu tuh jalan pasti, Tuhan yang jadi pengharapanku. Katakan, Tuhan yang jadi pengharapanku. Aku akan memasyurkan namanya, dan Tuhan menjadi pembela aku. Diberkati apa enggak hari ini? Katakan, saya diberkati. Hari ini aku akan berjalan bersama Tuhan. Apa yang ku kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Tepuk tangan dulu. Bangkit berdiri sama-sama. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Bangkit berdiri sama-sama. Saya mau berdoa. Bangkit berdiri. Lihat kanan dirimu, lihat kanan kirimu, lihat kanan kirimu. Bangkit berdiri sama-sama. Kasih senyum kanan kirimu. Aku cantik nggak? Bilang begitu. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Angkat tanganmu dua-dua dan saya mau berdoa. Bapak, dalam nama Yesus kami meteraikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati umatmu. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan aku impartasikan apa yang aku miliki. Takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup menghormatin Tuhan dimanapun, dengan siapapun, mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Aku impartasikan dalam nama Yesus. Bawa pulang berkat ini. Kemana saja kamu melangkah, kemana saja kamu pergi, ada penyertaan Tuhan, dan Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib dalam ini. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kencang. God bless you. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih hambanya yang diurapi Pak Peter.